pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku
Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku. Sebelum ibadah pemakaman, kita akan mengisinya dengan puji-pujian penghiburan bagi keluarga. Diundang guru-guru sekolah minggu ke Minggu Sentrum. Panjang perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapak Ibu Saudara pelayat duka yang diberkati Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Di dunia ini tidak ada yang abadi atau kekal. Ada saat bahwa kemah kehidupan kita di dunia ini dibongkar melalui peristiwa kematian. Hari ini kita berkumpul bersama merasakan kesedihan yang dirasakan oleh keluarga besar Mokodompis Parera yang telah ditinggalkan oleh suami, papa, saudara terkasih, di mana Bapak Edwin Mokodompis telah dipanggil pulang oleh Tuhan Yesus ke pangkuannya pada hari Kamis yang lalu. Pemakaman dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, sapaan salam sapa. Yang kedua, pembacaan riwayat anugerah hidup dari Bapak Edwin Mokodompis. Ketiga, ungkapan tanda cinta kasih keluarga. Keempat, ibadah pemakaman di rumah duka yang akan ditata layani oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Sentrum Bitung, Pendeta Bapak Stanley Emor MTH. Kelima, sambutan penghiburan. Kelima, puji-pujian. Keenam, sambutan penghiburan. Ketujuh, peletakan karangan bunga. Kedelapan, ucapan terima kasih keluarga. Dan yang terakhir, jenazah dibawa ke ladang perkuburan untuk dimakamkan. Bapak Ibu pelayat duka yang diberkati oleh Tuhan, merasa sedih dan berduka itu pasti karena kehilangan sosok orang yang dikasihi oleh keluarga. Tetapi sebagai orang percaya, keluarga tetap berpegang teguh pada janji Tuhan yang tidak akan membiarkan dan meninggalkan keluarga dalam situasi yang dihadapi saat ini. Dan kehadiran ibu bapak, saudara-saudara pelayat duka sekalian adalah merupakan bukti kasih Tuhan bagi keluarga yang berduka cita. Menyapa kita sekalian, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati kita dalam ibadah pemakaman saat ini.
Selanjutnya, riwayat hidup yang akan dibacakan oleh Vikaris Pendeta Baby Lahindo STH MSI. Shalom. Dengarkanlah riwayat hidup singkat dari ayah, saudara, papa, suami Alexander Mokodopis. Para pelayan duka yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kaum keluarga tengah berperistiwa dan luruh dalam nestapa yang dalam atas kepergian papa, suami, saudara Alexander Mokodopis, maka sebagai orang beriman, pada kesempatan yang mengharu-birukan ini, sembari memohon perkenanan Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas nama keluarga, perkenankan saya akan membacakan riwayat hidup singkat Alexander Mokodopis sebagai berikut. Nama lengkap Alexander Mokodopis, atau akrab sehari-hari dengan panggilan Etin. Dan di kalangan Komisi Pria Kombapa Jemaat Gemeng Sentrum Bitung sangat lengket dengan panggilan Waka. Hal ini karena berkaitan dengan jabatan yang dijabat oleh Papa Etin di struktur Komisi Pria Kombapa Gemeng Sentrum Bitung sebagai Wakil Ketua Pria Kombapa Jemaat Gemeng Sentrum Bitung Wilayah Bitung 1. Papa Etin Mokodopis lahir di Bitung pada tanggal 10 Desember tahun 1978. Ia terlahir dari orang tua kandung, yaitu nama ibu Heti David dan ayah bernama Robi Mokodopis. Kedua orang tua kandung Papa Etin tersebut telah almarhumah dan almarhum. Papa Etin terlahir sebagai anak kedua dari 4 orang bersaudara, yaitu 1 orang perempuan dan 3 orang laki-laki, masing-masing sebagai berikut. Anak ke-1 atau anak yang sulung bernama Maya Paulina Mokodopis, kawin dengan laki-laki pilihan hidupnya bernama Hendrik Hairani, membentuk keluarga Hairani Mokodopis. Dikaruniakan 3 orang anak, yaitu 1 orang perempuan dan 2 orang laki-laki, Irlando Solagracia Hairani, Christian Solafide Hairani, dan Grace Fidelia Hairani. Selanjutnya, anak kedua adalah Alexander Mokodopis. Setelah menjalani masa pacaran selama 10 tahun, Etin mengakhiri masa lajangnya melalui pemberkatan perkawinan yang kudus dan pencatatan sipil pada tanggal 10 Januari tahun 2006 dengan mempersunting perempuan pilihan hidupnya bernama Yuke Parera Sarjana Ekonomi, membentuk keluarga Mokodopis Parera. Dan dari perkawinan Etin dan Yuke dikaruniakan 2 orang anak laki-laki, masing-masing diberi nama Fabian Gabriel Injilio Mokodopis. Saat ini terdaftar sebagai siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Bitung. Dan anak kedua bernama Forlan Jason Metio Mokodopis. Saat ini masih menimba ilmu di kelas 5 Sekolah Dasar Gemeng 1 Bitung, yang akrab dengan panggilan sehari-hari Ayen. Kawin dengan gadis pilihan hidupnya bernama Hendrika Theo Rumpun. Nama masing-masing Brian Marvel Mokodopis, Inggris Marcella Mokodopis, dan Delon Mokodopis. Anak keempat bernama Felix Leonard Mokodopis, yang akrab dipanggil sehari-hari dengan Elis. Kawin dengan Igrea Luma, membentuk keluarga Mokodopis Luma. Berprofesi sebagai seorang pelaut dan telah dikaruniakan 1 orang anak,
yang diberi nama Xavier Vegard Mokodompis. Semasa hidupnya, Alex Mokodompis mengenyam pendidikan awal di TK Gemim Nasaret Bitung Tengah pada tahun 1984. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Gemim 3 Bitung pada tahun 1985 dan setamat dari SD Gemim 3 Bitung. Etin melanjutkan ke SMP Negeri 2 Bitung pada tahun 1990, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah menengah lanjutan tingkat atas, yaitu SMA Kristen Bitung pada tahun 1993. Pada tahun 1996, Etin melanjutkan pendidikan di BP3 IP Jakarta untuk meraih ijazah AMKPT atau ahli mesin kapal pelayaran terbatas, dan selanjutnya pada tahun 2002 Januari melanjutkan pendidikan untuk mengambil ijazah ATT 4 atau ahli teknik tingkat 4 di Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran BP3 IP Jakarta, di Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran atau BP3 IP di Jakarta. Selanjutnya melanjutkan D3 Teknik Perkapalan. Riwayat pekerjaan. Semasa hidupnya, Alexander Mokodompis pernah bekerja periode 11 Agustus 1995 sampai dengan 12 Agustus 1997 sebagai oiler di KM Caraka Caya Niaga 312. Periode 10 Juni tahun 1998 sampai dengan 1 April 1999 sebagai masinis 2 di KM Jaya Prima 2. Periode 18 Oktober 1999 sampai dengan 10 September tahun 2000 sebagai masinis 1 di KM Sinar Usaha Jaya 2. Periode 25 September tahun 2000 sampai dengan 30 September tahun 2001 sebagai KKM di kapal Takbot Widi Yuta. Periode 20 September 2004 sampai dengan 8 Oktober tahun 2006 sebagai KKM di MT Rafael. Periode 11 Oktober 2006 sampai dengan 4 Juli tahun 2007 sebagai KKM di TB Yang 1. Periode 5 Juli 2007 sampai dengan 2 Agustus tahun 2007 sebagai KKM di Takbot Mutiara 6. Periode 3 Agustus 2007 sampai dengan 19 Juni 2009 sebagai KKM di Takbot Yanyan 1. Periode 24 September 2009 sampai dengan 18 Maret tahun 2001 di KKN LCT Leningrad Dengron Mas 10. Periode 28 April 2012 sampai dengan 9 Oktober tahun 2012 sebagai KKN di MT Rau. Periode Oktober 2012 sebagai KKN di MV Noord-Sesembroeds Belgia. Periode Januari 2013 sebagai masinis 2 di KM Armada Setia Swadaya. Periode Desember 2013 sampai dengan Desember tahun 2015 sebagai KKM di MT LPG Liquid Petroleum Gas Naik. Periode Desember 2015 sebagai KKM di LCT Anugerah Perdana. Periode Desember 2017 sebagai KKM di MT LPG Naik. Dan selanjutnya oleh perusahaan tempat pekerjanya Alexander Mokodompis dipromosikan ke PT Gasmindo Utama Spek Pertamina sampai sekarang ini dengan jabatan terakhir sebagai Operation Manager atau Koordinator PT Gasmindo Utama. Riwayat di bidang pelayanan gerejawi. Alexander Mokodompis dipercayakan sebagai Koordinator Pria Kombapa Kolom 15 Jemaat Gemim Sentrum Bitung
periode masa jabatan tahun 2017 sampai 2021. Wakil Ketua Panji Yosua Gemim Sentrum Bitung, periode masa jabatan 2017 sampai 2021. Selanjutnya Koordinator Pria Kombapa Kolom 15, Jemaat Gemim Sentrum Bitung, periode masa jabatan 2021 sampai 2026. Kemudian Wakil Ketua Komisi Pria Kombapa Jemaat Sentrum Bitung, periode masa jabatan 2021 sampai 2026. Sebagai tenaga penunjang KPDP dan terhitung sejak periode 2017 sampai 2021 bersama Pendeta Feni Lutie STH, dan sampai pada periode pelayanan 2021 sampai 2026 dengan Ibu Evelyn Emor Korua. Riwayat sakit Alexander Mokadompis pada awal minggu pertama bulan Oktober tahun 2022 atau seminggu setelah selesai pertandingan Grand Final bola voli putra putri yang dilaksanakan oleh tim kerja kolaborasi antara Pria Kombapa dan Panji Yosua Jemaat Gemim Sentrum Bitung, mengeluh sakit pada bagian perut dan sering mengalami diare. Oleh pihak keluarga, karena keluhan sakit yang dialami tak kunjung sembuh, akhirnya oleh istri tercinta dan keluarga dirujuk ke Rumah Sakit Budi Mulia Bitung untuk menjalani rawat inap. Ketika menjalani rawat inap selama 3 hari di Rumah Sakit Budi Mulia Bitung, berdasarkan hasil diagnosis dokter yang menangani perawatan memberi informasi kepada keluarga bahwa tekanan gula darah cukup tinggi sampai 500. Selama menjalani perawatan 3 hari di Rumah Sakit Budi Mulia Bitung, kondisi kesehatan Alexander Mokadompis belum memiliki progres yang diharapkan oleh keluarga, dan malahan kondisi tubuhnya semakin mengkhawatirkan. Akhirnya, atas saran dan petunjuk dokter, dengan seizin dan persetujuan keluarga, Bapak Etin dirujuk dan dievakuasi ke Rumah Sakit Prof. Nando Malalayang Manado untuk menjalani rawat inap lanjutan selama 3 hari, menempati ruang perawatan di Irina C. Proses evakuasi ke Rumah Sakit Umum Prof. Nando Malalayang dilakukan karena oleh dokter Rumah Sakit Budi Mulia yang merawat Bapak Etin dengan pertimbangan bahwa fasilitas atau peralatan medis yang dimiliki Rumah Sakit Prof. Nando Malalayang lebih lengkap. Setelah dirawat selama 3 hari, kondisi kesehatan Bapak Etin kian hari semakin memburuk, dan hasil diagnosa dokter ada penyumbatan di usus. Dan pada hari Kamis tanggal 10 November tahun 2022 sekitar jam 16.15 WITA, Bapak Etin menghembuskan nafas terakhir di hadapan istri Mama Yuga Parera dan keluarga dengan tutup usia 43 tahun 11 bulan. Hadirin pelayat-pelayat duka dan terutama kaum keluarga yang sangat kehilangan atas berpulangnya kehariban Bapa di sorga, seorang sosok yang sangat dikasihi, terbilang masih relatif muda usianya. Masih banyak asa dan cita yang menjadi impian Papa Etin untuk direngkuh buat istri dan anak-anaknya. Namun Tuhan lebih mengasihi Papa Etin. Kaum keluarga, terutama sang istri Mama Yuga serta anak-anak Fabian dan Forlan, bersama Oma Truli Papara yang sangat merasa kehilangan, hanya bisa memohon dalam doa kepada Sang Halik sebagai pemilik hidup kita setiap hari, sambil berucap, inilah kedua belah tangan kami yang tidak selalu bersih, tetapi kami ingin menyambut tangan-Mu yang penuh kasih dan rajin berjalan pada jalan-Mu, tetapi ingin meneladani tapak kaki-Mu yang penuh derita. Inilah mulut kami yang terkadang berucap tidak benar, tetapi kami ingin belajar dari ucapan-Mu yang penuh hikmat. Tapi kami berjanji menjadikan hidup ini sebagai persembahan
bagi benih-benih pertobatan. Karena ketika kita menaruh harapan seutuhnya kepada Tuhan, maka Dia akan membuat semuanya menjadi mudah. Ketika kita meletakkan hidup ini untuk bergantung seutuhnya kepada Dia, maka kita akan melihat karya dan kuasa-Nya hadir dalam hidup kita setiap hari. Akhirnya, selembut apapun angin, pernah terbangkan debu, sebaik apapun manusia, ia pernah berbuat salah dan hilaf. Tak ada putih yang tak bernoda, tak ada insan yang sempurna. Dari relung hati terdalam, izinkan dan perkenankan kami atas nama keluarga Mokodopis Parera dan keluarga besar Parera Papara semua yang ada, istri, anak-anak beserta saudara-saudara kandung menyampaikan permohonan maaf apabila semasa hidup Papa, suami, saudara Alexander Mokodopis telah berbuat menyinggung perasaan atau menyakiti hati orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga pintu maaf dari orang-orang yang disakitinya akan dibukakan, sebagai Tuhan Yesus telah mengampuni dan melepas kita dari belenggu dosa dan maut. Selamat jalan Papa, suami, saudara, wakah kami yang dicintai. Doa dan air mata mengiringi kepergianmu menuju kehariban Bapa di sorga. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mengutip firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 berkata, For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Kita mengimang humana Yesus sing nate dangson bubuyae sebabe ikita lai mengimang humana umauro atas sarang sau mupiae kebi abang tau mata ko mengimang si Yesus dang sing nate tadi alu isire no bubiyae idinganye. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikebunkan Allah bersama-sama dengan Dia. Demikian riwayat hidup singkat Papa, suami, saudara Alexander Mokodopis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mengisi dan memberi makna atas kehidupan selama di dunia ini akan membuat nama manusia menjadi harum. Demikian pembacaan anugerah hidup almarhum Bapak Alexander Mokodopis. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 62, curahkanlah isi hatimu kepada Allah, maka Dialah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu Saudara pelayat juga, mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah pemakaman saat ini yang akan dilayani oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sentrum Bitung, Pendeta Bapak Stanley Emon MTH. Jemaat Tuhan yang diberkati, kita akan beribadah. Kita memakai tata ibadah pemakaman Bapak Edwin Alexander Mokodopis. Tutup usia 49 tahun 11 bulan. Tutup usia 43 tahun 11 bulan. Keluarga Mokodopis Parera. Keluarga Mokodopis Parera dan jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, pada hari Kamis 10 November 2022 Tuhan telah memanggil kembali ke pangkuannya Bapak Edwin Alexander Mokodopis. Sekarang kita terhimpun di sini untuk melepas jenazah kekasih kita ini untuk dimakamkan, kecuali keluarga
kita akan bersama-sama memulaikan ibadah ini dengan menyanyi Terima dari Tuhan yang mengerjakan selamatmu, semua yang diberikan, yaitulah karunia-Mu. Tuhan sajalah yang tahu, apalagi bagimu. Apa yang berlaku atasmu, itulah Tuhan beri. Susah dan sengsara sepenuh, itu nikmat kasih. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Nats pembimbing Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kita dapat dalam Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat yang ke-8. Galatia pasal 6 ayat yang ke-8. Bunyinya demikian. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dalam dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. kasih. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kematian adalah hal yang biasa. Kalau 2 tahun yang lalu, itu tahun 2020 di bulan akhir Maret dan Maret, April dan seterusnya, kita bisa merasakan bagaimana kematian itu hanyalah hal yang biasa. Tetapi saudara, hal
ini akan menjadi luar biasa ketika yang meninggal itu adalah orang yang kita lihat hidupnya yang baik lewat pekerjaannya, dan itu yang terbukti pada hari ini bahwa begitu banyak yang hadir. Orang mengatakan bahwa kematian itu hal yang menakutkan, hal yang mengerikan. Mengapa saudara orang katakan demikian? Karena memang dia sendiri masih berpikir apakah setelah mati dia mau masuk surga. Percaya yang pasti kita inginkan agar supaya masuk surga, tetapi masih banyak orang yang memikirkan, masih tanda tanya dalam hidupnya, apakah dia akan masuk atau tidak, Roh Kudus ada pada saya atau tidak. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu lewat pembacaan kita saat ini, di mana pada ayat yang ke-8 dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Artinya kita mau menaburkan yang tidak benar dalam hidup ini, dikatakan kita akan menuai kebinasaan. Apa yang menurut daging bagi Galatia? Kita lihat dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai 21 dikatakan demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Apakah kita akan hidup dalam kedagingan, ataukah nantinya kita hidup dalam roh? Ada orang katakan demikian. Aduh, ada tuh orang rajin sekali di gereja, hari Minggu dia nyendak pernah punya mau masuk gereja. Hari Senin sampai hari Sabtu dia melakukan yang dapat dikatakan, dia mungkin dia bisa katakan demikian. Ketika selesai ibadah, Tuhan diam saja di gereja, karena besoknya saya akan lakukan yang tidak benar dan seterusnya. Memang orang katakan manusia jodoh. Jadi mau mengatakan bahwa ketika mau memilih, pasti dia akan katakan dia pilih yang enak-enak. Buah itu tidak sedap dipandang, kalau buah itu tidak menarik, pasti tidak akan menjadi pilihannya untuk memakannya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Sebenarnya hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, hal-hal yang menggairahkan kita, hal-hal yang menggoda kita untuk melakukannya, seperti yang sudah dikatakan hawa nafsu, baik itu pencitraan, baik dan sebagainya. Sehingga kita ditantang agar supaya bagaimana orang percaya ketika kita senantiasa mengetahui firman Tuhan, maka bagaimana kita untuk melakukannya. Jangan firman Tuhan itu hanya sebagai teori saja. Kalau bicara firman Tuhan, kita luar biasa, tetapi ketika melakukannya kita sulit untuk melakukannya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya sama untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu
Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Demikian pelayanan ibadah di rumah duka. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan. Pemerintah mewakili pemerintah setempat akan disampaikan oleh Kadis Perdagangan Kota Bitung, Bapak Penatua Johnny Tamaka SE, yang juga sebagai Ketua PKB Rayon Bitung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami. Sebelum kami menyampaikan sambutan penghiburan di tengah-tengah duka cita keluarga di tempat ini, perkenankan kami menyampaikan salam dari Bapak Wali Kota Penatua Seluruh Sumatera yang sesungguhnya sangat berkerinduan untuk hadir dalam ibadah pemakaman di saat ini, tetapi oleh karena jadwal yang telah tersusun, beliau memimpin ibadah di Motoli. Kami oleh Bapak Wali Kota telah memberikan tugas untuk memberikan sambutan di tempat ini sebagai dalam kapasitas sebagai Wali Kota Bitung dan juga sebagai Ketua PU Bapak Senode ini. Yang saya hormati dan kita semua kasihi keluarga yang memangku duka, keluarga besar Mokodompis Parera. Yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Bimim Sentrum Bitung, tetapi juga sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Bitung 1 yang terkasih Pendeta Bapak Stanley Emor Master Tulgia, bersama-sama dengan jajaran Badan Pekerja serta pelayan khusus yang ada di Jemaat Bimim Sentrum, teristimewa Pelsus Kolom 15, Ketua Ibu Shirley Budiman Panggili dan Ibu Yaken Yudinda Gandaria Wisan. Yang saya hormati para pejabat pemerintah yang hadir pada saat ini. Saya melihat ada rekan sekerja kami di pemerintah kota, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bitung, Bapak Budi Kristiaso Salma bersama Ibu hadir. Tetapi juga hadir di tempat ini anggota DPRD yang terhormat, bersama-sama dengan kita Bapak Penatua Franky Yulianto, dan mohon izin apabila ada yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Yang saya hormati sahabat-sahabat Priakum Bapak, saya mempunyai kenangan secara pribadi tentunya dengan almarhum, karena pada tanggal 29 Oktober kami ditugaskan oleh Pak Wali Kota sebagai Ketua Priakum Bapak Senode Gimiu untuk hadir dan menutup kegiatan pertandingan bola voli PKB. Ada Bapak Alexander dan Ketua Priakum Bapak Jemaat Bimim Sentrum, kemudian ada Komandan Panisu OPNCAS serta beberapa Priakum Bapak yang lain telah pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Dan saya tidak tahu siapa yang ada di foto tersebut untuk dipanggil Tuhan. Jadi bersiap-siap saya. Kemudian ada Pak Ketua Priakum Bapak Sentrum, ada juga Komandan Panisu OPNCAS. Jadi saya sudah memberi tangan saling
Kematian yang terjadi pada saat ini menggambarkan bahwa betapa lemahnya kita sebagai manusia. Ketika kita dijadwalkan untuk dipanggil Tuhan, tidak ada satu kekuatan apapun yang mampu untuk menghalanginya. Meninggal dalam usia 43 tahun 11 bulan, usia yang sangat-sangat produktif. Almarhum tercatat terakhir sebagai manajer di perusahaan Disney, dan tentunya ini yang menjadi kebanggaan keluarga kita sebagai umat manusia, ciptaan yang sangat mulia. Oleh karena itu, bagi keluarga, bagi istri, anak-anak, saudara bersaudara, lepaskanlah dengan penuh keharuan ya, yang mampu duka ketika melewati beban duka kita yang sangat berat ini. Tuhan pasti menolong istri, anak-anak, saudara bersaudara. Akhir kata kami atas nama Wali Kota Bitung, juga sebagai Ketua Peritu Bapak Suragimin, Penatua Insinyur Mohon Semantiri dan menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Tuhan menolong keluarga, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu Saudara Pramuka sekalian, acara selanjutnya adalah puji-pujian penghiburan. Diundang seluruh PKB Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku.
Selanjutnya diundang seluruh wanita kaum ibu jemaat Gemim Sentrum Bitung. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Pimpinan staf karyawan-karyawati PT Gasmindo Utama menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Alex Sander Mokudopis yang kami kenal dengan sapaan akrab Bas, atau ada yang juga panggil, kita sering juga panggil Basit. Tentunya kami juga merasa sangat kehilangan karena beliau adalah sosok yang menjadi panutan bagi kami di tempat kerja. Sangat rajin, bahkan sebelum kami ada, beliau sudah ada pagi-pagi sekali. Berani dan tegas, bertanggung jawab. Benar lewat jam makan. Kali kerja satu hari nanti pulang makan malam. Dan kalau dari segi kebersihan, nomor satu orang menjadi kesaksian tempat bekerja. Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar mahiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hari kehadiran-Mu, Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, pelayan duka yang diberkati Tuhan, keluarga mensyukuri anugerah Tuhan atas hidup orang yang mereka cintai dan kasihi. Dengan segala macam susah payah dan upaya, almarhum semasa hidupnya telah berjuang secara ulet untuk keluarga dengan segala cinta kasih dan sayangnya. Tetapi ketika harus kehilangan, betapa pedihnya hati ini. Tanda kasih akan disampaikan oleh istri tercinta Ibu Yudhibari. Selamat jalan
kasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Berpisah denganmu, aku semakin menanti. Betapa indah saat bersama, yang kan selalu ku kenal. Selamat jalan selanjutnya oleh anak Febian dan Forlong. Yang akan diiringi oleh ujian tanda kasih oleh Kantor KPKB Joshua. Selamat pagi dan betapa suara tersebut sangat mengasihi Jangan kehidupan
Adik Felix dan keluarga. Bawa berkas-berkasnya. Adik Felix dan keluarga. Adik ipar Raiman dan Nufil. Perjalanan kehidupan ini sungguh Adik Felix berupaya datang untuk melihat kakak terkasih yang saat ini telah digugurkan. Terkadang terasa berbahagialah kau yang bertahan Adik ipar Raimon dan hingga Nufil. sampai akhirnya. Tuhan akan memberi kehidupan kesal. Mama Akang sebuah lukis. Yang menahu Mama Akang mengurai pepatah. Mewakili sepupu Anggun Mengumpil. yang menahu dengan air mata pasti akan Mewakili anak baptis Yosua Pereira. berkasnya. Versus Kolom dan Penatua PKB. Bersorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Lagi mana dia bisa berpikir. Jangan bilang lagi punya saya supaya saya boleh kerja terus saya. Tidak apa-apa lagi. Versus Kolom dan Penatua Bapak Komandan Panji Yosua. Teman kantor Bapak Yohanes. Bapak Fendi Kailas dan Ibu Evelyn Emon.
ada pemberian dana kebersamaan tanpa kata dari Pasus Sentrum Bitung. Mewakili kakak beradik oleh Ibu Maya. Mewakili PKB oleh Bapak Penatua. Dari orang tua Pasukan ini siapkan. Pemimpin upacara memasuki bangsa duka. Pemimpin upacara mengambil alih menyiapkan pasukan. Pasukan saya ambil alih. Ya, rak. Ini Pada Inspektur Upacara. Berbuat. Rak. Tegak. Rak. Lapor. Upacara penghormatan terakhir almarhum Bapak Alexander Mokodobis. Siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Oke. Hei. Pada hari ini kita telah kehilangan seorang pria Kombapa yang telah mengabdikan dirinya bagi pelayanan pria Kombapa di Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Oleh karena itu, atas nama Panglima tertinggi Pancasila Seluruh Gemim dan juga adalah sebagai Ketua Pria Kombapa Seluruh Gemim, Ketua Inspektur Favorit Semangkiri FF, kami menyampaikan turut berduka cita yang mendalam. Terima kasih Bapak Alexander Mokodobis atas jasa-jasa dalam mengemban tugas sebagai Wakil Komandan Pancasila, tetapi juga sebagai Wakil Ketua Pria Kombapa Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Namamu akan terpatri di santero Pria Kombapa yang ada di rayon Kota Bitung. Terima kasih bagi keluarga yang telah memberikan dukungan kepada almarhum Bapak Alexander Mokodobis selama beliau melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap pelayanan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. PKB. Kibarkan, kibarkan, kibarkan. PKB. Kibarkan, kibarkan, kibarkan. PKB. Kibarkan, kibarkan, kibarkan. Pancasila Menjaga melindungi. Pancasila Menjaga melindungi. Pancasila Menjaga melindungi. Labor upacara penghormatan terakhir almarhum Alexander Mokodobis telah selesai dan dilanjutkan ke ladang pemakaman. Terima kasih. Lanjutkan di ladang pemakaman. Lanjutkan.
melaksanakan ibadah di tempat pemakaman, keluarga, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, oleh karena Tuhan Allah kita telah mengambil kehidupan Bapak yang terkasih Edwin Alexander Mokodompis. Tanah kembali kepada tanah, debu kembali kepada debu, sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati." Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Kita akan berdoa. Mari berdoa. Dalam surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga jangan membawa kami ke dalam cobaan, lepaskanlah kami dari Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dia perlindungan dalam susahmu, Bapa berserah karena habis malam bagi mereka dalam derita dan keluh. Tuhan yang setia menolongku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, dan dengan penghantaran Roh Kudus menyertai keluarga yang berduka, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana